Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, salam jumpa masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Terima kasih Amang Inang untuk perhatian, support dan doanya. Sehat-sehat kita semua. Semoga video ini bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman kita untuk mengkhotbahkan firman Tuhan. Kita bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengkhotbahkan firman-Nya, apalagi kepada anak-anak. Amang Inang garis bawah itu ya. Jadi lasmaroham di luas debataho majami tahun hatana tidak danak. Ya, yang mana kita tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya kita harus hati-hati persiapan dengan baik karena kita dari awam ya, bukan teolog kan begitu. Jadi tetap semangat dan takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu kawan-kawan, kita sermon Jamita Sekolah Minggu tanggal 20 Juli, Kejadian 50, ayat 15 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Kawan-kawan Amang Inang, tahukah kita bahwa ini adalah kisah pengampunan yang sangat fenomenal, luar biasa dalam sejarah Alkitab. Ya, apalagi dalam perjanjian lama. Amang Inang, kembali kita mereview sedikit kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita mungkin sudah tahu, saudara-saudaranya, abang-abangnya merencanakan rencana yang sangat keji, yang sangat jahat kepada Yusuf. Bahkan awalnya mereka ingin membunuh Yusuf karena cemburu kepada Yusuf. Karena mereka melihat bahwa ayah mereka lebih sayang kepada Yusuf. Ya, sehingga mereka menjatuhkannya kepada ke dalam sumur, dan mereka membuat suatu skenario ya, sehingga mereka melaporkan bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Ya, mengenang ya, itu kisah Yusuf. Nah, kita boleh menceritakan ulang secara singkat, padat, jelas tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya seperti yang kami jelaskan tadi. Ya, mengenang ya. Karena memang kisah ini tidak terlepas dari itu. Kita tidak akan memahami teks ini kalau kita tidak tahu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi yang pertama jelaskanlah kisah Yusuf dan saudaranya secara singkat, padat dan jelas. Jangan jadi menceritakan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya yang saya jelaskan singkat tadi juga ya, mengenangnya. Nah, ini khususnya kepada orang tiga, supaya mereka memahami apa yang terjadi di balik kisah ini. Kenapa tadi saya katakan ini kisah yang fenomenal, pengampunan yang sangat fenomenal dalam sejarah Alkitab, dalam perjanjian lama. Ya, nah lalu apa yang mau kita jelaskan, pengajaran seperti apa yang mau kita ambil dari kisah ini? Yaitu forgiveness, pengampunan. Dan ini kita telah terima di dalam pengorbanan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mengenangnya pengampunan, forgiveness itu
telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Nah, kisah ini saudara-saudara Yusuf, ya, saudara-saudara Yusuf datang menghadap kepada Yusuf dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Sebagai bentuk pengakuan. Ini dalam kisah Alkitab, kisah orang Yahudi sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan yang telah mereka buat di masa lalu. Ya. Mereka berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Nah, tapi yang luar biasanya, pengakuan Yusuf, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Nah, itu dia mengenangnya. Jadi, pengampunan itu harus senantiasa kita tekankan, kita ajarkan, kita doktrin kepada anak-anak sekolah minggu kita. Mungkin banyak kisah cerita atau kisah nyata sejarah yang boleh kita jadikan ilustrasi khusus kepada orang tiga mengenangnya tentang pengampunan ini. Ya, itu kalau dalam dunia kita sekarang ini, kalau tidak salah Paus Yohanes atau Paus yang mana itu ya, saya lupa, maaf mengenang. Dia ditembak, ya, tetapi setelah Paus diselamatkan, dia datang sendiri untuk melihat pelaku dan aku mengampunimu. Aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Luar biasa, Bang Enang. Nah, jadi pengampunan salah satu intisari iman Kristen. Jangan sampai anak-anak kita itu masih anak-anak sudah mendendam, sudah mendengki, sudah tidak mau memaafkan, sudah tidak mau mengampuni kesalahan temannya. Kita ingatkan Bang Enang bahwa kita juga bisa salah, kan begitu. Kita juga bisa melakukan kesalahan, kesilapan. Maka saling memaafkan, saling mengampuni adalah intisari iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena memang Tuhan telah mengampuni kita di dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi, kembangkanlah Bang Enang di daerah pelayanan kita masing-masing, di kota, di desa, apa-apa saja kebiasaan anak-anak di desa dan di kota perihal pengampunan, ya, mengenangnya. Jadi kembangkan. Kami hanya memberikan penjelasan yang singkat sederhana untuk kita khotbahkan, mengenangnya. Improvisasi lah. Jangan lupa persiapkan segala sesuatunya untuk menunjang, mendukung pelayanan kita. Salam Sunday Isis. God bless you. Non-stop.